Bertemu lagi dengan saya, Abdul Rashid. Kali ini saya akan menjelaskan materi transaksi bisnis pada pertemuan 2. Apa sih yang dimaksud dengan transaksi bisnis? Transaksi bisnis adalah aktivitas atau peristiwa yang dapat diukur dalam bentuk moneter dan yang mempengaruhi posisi keuangan atau operasi entitas bisnis. Transaksi bisnis berpengaruh pada elemen akuntansi manapun, baik aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Sistem akuntansi harus mencatat semua transaksi untuk memastikan informasi yang lengkap dan dapat diandalkan ketika laporan keuangan disusun. Lanjut, persamaan akuntansi. Nah, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Aset yaitu sumber yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jadi misalkan saya memiliki perusahaan, saya mempunyai aset. Nah, saya memiliki sumber-sumber yang saya miliki oleh perusahaan. Nah, itu yang dimaksud dengan aset. Kewajiban yaitu hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Sedangkan ekuitas pemilik yaitu hak pemilik perusahaan. Jadi ketika saya mau mengolah suatu perusahaan, modal saya di sini yang disebut sebagai hak pemilik perusahaan dan sumber modal yang lain dari utang, mungkin utang di bank. Jika ini digabungkan maka disebut sebagai aset atau sumber dari perusahaan. Lanjut, transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Nah, di sini transaksi bisnis merupakan output dari suatu perusahaan. Misalkan perusahaan saya bekerja di bidang penjualan. Nah, barang yang dijual ke konsumen ini merupakan transaksi bisnis. Seperti misalnya kita di Indomaret atau Alfamart. Nah, proses pembayaran pada teller ini yang merupakan yang dimaksud transaksi bisnis. Nah, contoh tanggal 1 November 2005. Chris Clark mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Nah, di sini perusahaannya dinamakan Net Solution. Chris Clark membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar 25.000 ke rekening tersebut. Nah, di sini ada aset. Aset kas masuk sebesar 25.000. Ekuitas pemilik yaitu modal Chris Clark. 25.000 investasi oleh Chris Clark. Nah, di sini kas $25.000 ekuivalen dengan ekuitas pemilik. Lanjut, Net Solution memberi tanah senilai $20.000. Nah, di sini tadi asetnya digunakan untuk membeli tanah yang senilai $20.000. Nah, kas $25.000 berkurang $20.000 sehingga saldo sekarang $5.000. Nah, di sini aset bertambah menjadi 2, yaitu kas dan tanah. Tanah senilai $20.000. Nah, di sini asetnya $5.000 berupa uang dan tanahnya ini $20.000 berupa tanah. Nah, di sini digambarkan ekuivalen dengan ekuitas pemilik modal Chris Clark $25.000. Nah, masih sama karena di sini $20.000 berupa tanah dan $5.000 berupa uang.
selama bulan itu Net Solution membeli perlengkapan secara kredit. Nah, kredit di sini disebut sebagai utang. Utang senilai $1.350. Jadi aset perusahaannya bertambah. Kas ditambah perlengkapan ditambah tanah. Kas ini tadi saldonya tinggal 5.000, ditambah perlengkapan ini senilai 1.350, ditambah tanah tadi ini harga 20.000. Ini digambarkan ekuivalen dengan ini kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Modal case card 25.000, ya masih sama ini modal case cardnya. Ada tambahan lagi yaitu kewajiban. Kewajiban di sini adalah utang usaha, mendapatkan suntikan dana sebesar 1.350. Ini entah dapat suntikan dana dari mana. Nah, perlu digarisbawahi di sini aset totalnya harus sama dengan nih ekuitas pemilik, karena dilambangkan dengan ekuivalen. Ekuivalen di sini dimaksud dengan senilai. Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya dan membukukan pendapatan sebesar $7.500 dan menerima $7.500 dan menerimanya secara tunai. Nah, di sini asetnya menjadi bertambah. Yang sebelumnya kas 5.000, ini ada pendapatan dari pelanggannya sebesar 7.500 masuk di dalam kas karena menerima secara tunai, secara cash ya. Di sini 5.000 ditambah 7.500, jadi totalnya sekarang aset kasnya jadi 12.500. Perlengkapan masih sama 1.350 ini ya. Terus tanah masih sama 20.000. Nah, di sini ekuitas pemilik, modal case card jadi bertambah. Yang semulanya modalnya 25.000 jadi bertambah 7.500 karena mendapatkan jasa dari pelanggannya sebesar 7.500. Jadi di total 32.500. Nah, di sini 7.500 merupakan pendapatan jasa ini ya. Oke, next. Net Solution membayar beban-beban berikut. Nah, ini merupakan pengeluaran gaji $2.125, sewa $800, utilitas $450, dan ropa-ropa sebesar $275. Nah, ini jika ditotal yaitu 3.650. Nah, ini 12.500 didapat dari slide sebelumnya. Jadi kas sekarang ada pengeluaran. Jadi yang sebelumnya 12.500 dikurangi pengeluaran ini sebesar 3.650. Jadi kas sekarang yaitu 8.850. Perlengkapannya masih tetap, tanah masih tetap. Nah, di sini harus tetap ekuivalen. Nah, modal case card yang sebelumnya 32.500 dikurangi dengan pengeluaran tadi 2.125 yaitu upahnya dan sewa, cicil, dan ropa-ropa, sehingga menjadi 28.850. Ini ekuivalen dengan asetnya ya. Dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Nah, ekuitas pemilik ini akan berkurang jika ada penarikan pemilik atau beban, dan akan bertambah
jika ada pendapatan atau yang disebut dengan investasi pemilik. Jadi misalkan saya memiliki harta di perusahaan, itu akan bertambah jika perusahaan mendapatkan profit. Nah, akan berkurang jika adanya penarikan di sini atau pengeluaran. Nah, pengeluaran ini dan pendapatan ini selisihnya disebut sebagai laba. Nah, laba bersih ya. Dalam perusahaan yang normal seharusnya pendapatan harus lebih besar daripada pengeluaran. Nah, jika pengeluarannya lebih besar, jadi minus dong. Lanjut. Laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Nah, saya sebagai pemilik perusahaan membutuhkan laporan ini. Secara simpel dulu, untuk bulan ini saya mendapatkan laba berapa sih? Nah, itu disebut sebagai laporan keuangan. Biasanya seorang manajer mendapatkan laporan keuangan dari anak buahnya yang profesi sebagai accounting atau orang akuntansi. Next. Laporan keuangan. Nah, laporan laba rugi merupakan rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Nah, di sini biasanya dilakukan bulanan atau tahunan. Laporan ekuitas pemilik merupakan rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Nah, di sini yang dimaksud yaitu perubahan harta. Biasanya ini dilakukan pada periode akhir tahun. Neraca yaitu daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Nah, di sini dalam akuntansi ada yang dinamakan neraca. Neraca itu daftar dari aset. Aset kita apa aja, terus ada kewajiban. Nah, kewajiban ini tadi ada gaji, ada pengeluaran apa aja, ada gaji, ada pengeluaran apa aja yang dalam perusahaan tersebut, dan ekuitas pemilik. Laporan arus kas merupakan rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Nah, tadi di keuangan kita ada kas. Kas kita bertambah atau berkurang. Nah, itu rangkuman itu yang dimaksud dengan laporan arus kas. Lanjut. Net solution, laporan laba rugi. Net solution, laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2020. Pendapatan jasa 7.500. Nah, beban operasi, beban upah sekian, beban sewa sekian, beban perlengkapan sekian, beban utilitas sekian, beban layanan sekian. Nah, ini 4.500 yaitu total dari sini, sehingga didapatkan laba bersih 7.500 dikurangi beban operasi 4.450, yaitu laba bersihnya 3.050. Ini masuk ke laporan ekuitas pemilik. Ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka bentuk laporan yang digunakan. Nah, sudah selesai. Di sini ada pepatah. Jika Anda adalah seorang yang sangat mencintai kedua orang tua Anda, maka jadikanlah perjuangan Anda dalam menuntut ilmu sebagai alat membahagiakan orang yang Anda sayangi. Terima kasih. Sekian dulu dari penjelasan saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.